Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Caramandani dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan pada praktikum dasar komputer dan pemrograman, yaitu dalam mendemonstrasikan program yang telah dibuat. Program yang saya buat yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana program ini berjudul Layanan Antrean Service iPhone. Langsung saja, karena menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka kita harus mengaktifkan dulu si MPP pada bagian Apache. Jangan lupa untuk diklik Start untuk dapat menjalankan localhost-nya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu ada pada halaman beranda. Di sini terdapat judul "Selamat datang di layanan servis iPhone". Untuk mendaftar layanan servis iPhone, silahkan klik tombol di bawah ini. Ketika nantinya pengguna mengklik button masuk ke halaman registrasi, maka akan diarahkan untuk menuju ke halaman registrasi. Di sini juga ada navbar home, about, service, dan juga kontak. Langsung aja masuk ke halaman registrasi. Di sini berisikan data diri yang harus diisi oleh pengguna. Contohnya pada tanggal kunjungan diisi tanggal 4, kemudian ada nama, kita isi, nama telepon juga diisi. Lanjut ke halaman email, pengguna juga perlu mengisi. Kemudian di jenis iPhone ini, contoh kita isi iPhone 14. Di bagian catatan, apabila pengguna tidak mengisi, maka nanti ketika pengguna mengklik button ambil tiket, akan muncul output pendaftaran gagal. Silahkan isi semua file. Sehingga pengguna diminta untuk mengisi semua file lagi. Gitu. Kita isi. Oke, ketika semua file sudah terisi, maka ketika klik ambil tiket, akan menampilkan output pendaftaran berhasil dan juga detail pendaftaran yang telah kita isi tadi. Serta di bawah ini terdapat nomor antrian dari pengguna ketika telah mengisi halaman registrasi. Kemudian apabila pengguna mengklik bagian pantau antrian, akan ditampilkan informasi antrian, yaitu antrian sedang dilayani dan juga nomor antrian berikutnya. Di sini terdapat button kembali ke beranda. Ketika diklik, maka akan kembali ke beranda awal. Next, untuk bagian navbar, apabila pengguna mengklik bagian home, itu akan menampilkan lokasi toko serta alamat dan juga maps dari toko tersebut. Apabila pengguna mengklik bagian about, itu berisi tentang kami, yang berisi konten sejarah iPhone serta visi dan misi dari toko tersebut. Di bagian service itu berisikan layanan perbaikan iPhone. Itu nanti akan berisi halaman biaya dari perbaikan LCD, kamera, dan juga baterai tergantung dengan jenis iPhone-nya. Di bagian kontak akan berisi Instagram. Apabila dipencet akan mengarah ke Instagram, dan juga navbar WhatsApp apabila ditekan akan mengarah ke bagian chat untuk mengkontak toko seperti itu. Oke, next ke bagian source code. Di sini pada bagian pertama yaitu index PHP, seperti biasa untuk bagian source code title dan service iPhone itu nanti akan memberikan judul pada web seperti itu, dan link rel ref CSS style. CSS ini akan mengarahkan di bagian styling CSS-nya. Oke, lanjut di bagian header itu ada logo, menambahkan logo dan juga navbar yang tadi seperti home page. Nah, href ini untuk menunjukkan ke source code yang nantinya akan kita pilih gitu. Jika kita pilih home, maka akan mengarah ke source code yaitu home.php di bagian sini seperti itu. Di bagian class container ada hashtag selamat datang untuk menampilkan judul selamat datang, dan P untuk menampilkan daftar layanan iPhone. Di sini ada button masuk halaman registrasi. Apabila ditekan nanti akan masuk ke
bagian register di PHP. Nah, di bagian indeks PHP sendiri ini ada menggunakan modul, yaitu modul pertama ada variabelnya, HTML yang meliputi meta, title, link, HIP, dan seterusnya. Dan juga next di bagian register PHP sama saja. Di bagian sini itu terdapat modul yang digunakan, yaitu ada variabel juga, di mana variabel ini untuk menyimpan nilai dari HTML, yaitu digunakan pada bagian document.get element by ID. Kemudian juga terdapat pengkondisian yang digunakan, yaitu pengkondisian if else dalam function validate form ini gitu. Jadi nanti dalam validate form ini akan memeriksa apakah file semuanya sudah terisi atau belum. Jika ada yang kosong, maka nanti akan menampilkan tulisan pada value message ini, yaitu pendaftaran gagal, silahkan isi semua file. Seperti itu. Next, di bagian hasil PHP, ini menggunakan ada modul OP1, yaitu di bagian class pendaftaran yang digunakan untuk mendefinisikan struktur objek yang mewakili pendaftaran gitu, dan juga ada konstruktor ini untuk inisialisasi objek pendaftaran dari data yang diterima dalam formulir. Lanjut ada modul OP2 yaitu getter dan setter yang digunakan untuk akses atau mengubah nilai properti dalam kelas sebelumnya, seperti itu. Ini display info nanti akan menampilkan detail informasinya. Dan di bagian session start ini akan memulai sesi untuk nomor antriannya. Apabila nanti antriannya sudah lebih dari 500, maka antrian akan kembali ke 0, seperti itu. Oke, lanjut ke antrian.php. Ini akan diisi informasi antrian yang sebelumnya ini akan menampilkan output antrian sedang dilayani dan juga antrian berikutnya. Kita button untuk kembali ke beranda. Ada juga navbar home.php, ini stylenya digabung dengan source code. Ini kurang lebih sama, di bagian sini menampilkan judul, kemudian paragraf penjelas dan juga maps-nya. Di bagian about PHP ini juga menampilkan tentang judulnya, kemudian paragraf penjelasnya gitu tentang sejarah iPhone, visi, dan juga misi. Di bagian service PHP sama juga, nanti akan menampilkan judul layanan perbaikan iPhone, kemudian ada paragraf penjelas perbaikan LCD kamera baterai, dan di sini ada input dalam bentuk tabel itu jenis HP, perbaikan LCD kamera baterai dalam harganya masing-masing, seperti itu. Di bagian konteks PHP, nah di sini tuh ada modul yang diterapkan juga, yaitu ada variabelnya. Variabel yang digunakan yaitu Instagram username, WhatsApp number, WhatsApp message, seperti itu Instagram. Dan tipe data yang digunakan di sini itu adalah strings untuk nama pengguna Instagram dan juga nomor WhatsApp yang digabungkan dalam array dalam navbar link ini. Kemudian juga ada perulangan yang digunakan, yaitu perulangan for each ini, yang dimana perulangan ini tuh untuk menampilkan tautan-tautan navbar yang ada dalam array-nya, seperti itu. Nah, di sini juga ada CSS ya untuk stylingnya yang sudah dihubungkan oleh PHP-nya gitu. Jadi contohnya di sini ada index PHP itu tadi, ini di literal stylistic ini kan diarahkan ke style CSS ya. Berarti ini nanti untuk stylenya itu di sini ya, isinya ada body, header, navbar, ini tuh disesuaikan dengan source code-nya, seperti itu. Ada container, button gitu. Mungkin bisa dari font family-nya, dari font-nya, kemudian ada background tampilannya, background size-nya, ukurannya, dan juga margin, serta padding-nya gitu. Jadi untuk styling pada websitenya agar lebih indah
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.